Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edsel Satharyanto dengan NIM 103022300016. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dan proses refactoring saya dalam melakukan pengerjaan tugas mata kuliah manajemen konfigurasi dan evolusi perangkat lunak, khususnya pada tugas 1 yaitu praktikum refactoring. Mari kita mulai. Jadi yang pertama kita mulai dulu dari analisis smell code. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap kode ini, saya menemukan 5 bad smell faktor yang menyebabkan kode ini disebut sebagai smell code. Bad smell yang pertama saya temukan adalah data clumps, kategori bloater, di mana data clumps ini terjadi ketika ada sekumpulan variabel yang sama selalu muncul bersama-sama di berbagai bagian kode, tapi mereka tuh cuma digunakan untuk spesifik fungsi mereka. Contohnya kalau di kode ini ada variabel terkait album dan variabel terkait artis. Yang kalau misalnya kita lihat ke bawah, mereka hanya spesifik digunakan untuk function terkait album dan function terkait artis. Padahal mereka itu ditempatkan di satu kelas yang besar terkait dengan song. Nah, masalahnya ketika ini digabungkan jadi satu, kelas song ini menjadi besar dan kompleks yang disebut sebagai bloated. Sehingga yang seharusnya kelas song ini mengurusi terkait dengan musiknya saja, tapi jadi juga mengurusi terkait album dan artis. Dalam teori yang lain, ini juga melanggar salah satu prinsip yang disebut sebagai prinsip solid, yaitu prinsip SRP atau Single Responsibility Principle, di mana kelas ini memiliki tanggung jawab lebih dari satu, yaitu dia tanggung jawab terkait musik iya, tanggung jawab terkait album iya, tanggung jawab terkait artis juga iya. Benchmark selanjutnya yang saya temukan adalah terkait dengan primitive obsession. Primitive obsession ini terjadi ketika kita memaksakan sebuah variabel menggunakan tipe data yang primitif, seperti integer atau float. Padahal variabel tersebut memiliki opsi yang terbatas. Nah, contohnya kalau di kode ini ada terdapat pada variabel genre dan parameter detail level. Kedua contoh ini itu memiliki pilihan yang terbatas. Seperti pada genre itu terbatas pada angka 7, sedangkan detail level itu terbatas sebagai angka 3. Pasti ada pertanyaan, apa sih masalahnya kalau pakai integer? Karena kan sebenarnya tetap sama aja, kita bisa menggunakan pilihan basisnya integer. Yang jadi masalah adalah ketika user itu melakukan input di luar opsi tersebut. Misalnya untuk genre dia akan milih opsi 8, atau untuk detail level dia akan milih opsi 4. Ketika itu terjadi, sistem akan tetap melakukan membaca input user itu sebagai input yang benar. Tetapi secara logika itu akan menyalahi aturan yang telah dibuat. Ya karena memang genre sendiri cuma sampai 7, jadi genre 8 akan disebut sebagai 0, detail level juga akan disebut sebagai 0. Yang akan menyebabkan validasi terhadap input pengguna menjadi lebih sulit dan lebih sulit juga ketika kita akan melakukan maintenance selanjutnya. Selanjutnya, ada batchmail lain yang saya temukan yang disebut sebagai switch statement yang masuk kategori object-oriented abuser. Pelanggaran ini diakibatkan oleh adanya rantai if-else yang panjang dan kaku, yang pada kode ini adalah function printinfo yang digunakan untuk melakukan pengecekan detail level. Pendekatan ini akan sangat menyulitkan kita ketika kita akan menambahkan sebuah kondisi baru, karena nantinya kita harus memperpanjang rantai if-else ini, sehingga hal ini sangat rawan menyebabkan bug dan kesalahan sistem. Selanjutnya, batchmail lain yang saya temukan disebut sebagai comment yang masuk dalam kategori dispensables. Pelanggaran ini terjadi akibat adanya blok komentar yang sangat panjang, tapi sebenarnya itu tidak diperlukan dalam penggunaan kodenya. Contohnya, pada kode ini adalah blok komentar untuk menjelaskan arti dari parameter genre dan parameter detail level. Sebenarnya, kedua komentar ini sangat tidak diperlukan apabila genre atau parameter detail level sendiri sudah sangat jelas menjelaskan arti dari kegunaan mereka. Sebagai contoh, apabila saya mengubah genre ini menggunakan enumerasi yang dapat menjelaskan dirinya sendiri, sehingga komentar yang berada di atas function set genre ini dapat saya hilangkan, sehingga kode dapat terlihat lebih bersih. Dan terakhir, batchmail yang saya temukan dalam kode ini adalah duplikat code yang masuk kategori disposable. Pelanggaran ini sangat terlihat dalam function printinfo, di mana di dalam kondisi yang terdapat dalam fungsi ada 4 baris yang selalu berulang dan sangat identik, yaitu baris untuk ngeprint judul musik, baris untuk ngeprint tahun rilis,
dan baris untuk ngeprint genre. Hal ini selalu berulang di setiap kondisinya. Hal ini sangat tidak efisien dan melanggar suatu prinsip yang disebut sebagai don't repeat yourself atau DRY. Jika sewaktu-waktu kita akan melakukan perubahan secara format penulisan, maka kita harus merubah setiap barisnya secara manual dan satu persatu. Yang tentunya hal ini sangat merepotkan dan dapat menyebabkan inkonsistensi pada setiap kondisinya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian refactoring the code. Nah, yang pertama mau saya selesaikan adalah masalah bad smell data clumping. Untuk menyelesaikan masalah data clumping ini, kita akan membuat album dan artis memiliki kelas tersendiri. Jadi nantinya variabel terkait album, variabel terkait artis, lalu untuk penggunaan print yang menggunakan album dan artis akan memiliki kode sendiri yang akan dipanggil nanti di song.java. Pertama, kita akan melakukan pembuatan kelas album. Nah, di dalam kelas album ini, selanjutnya kita akan buat konstruktor albumnya itu sendiri. Selanjutnya, kita buat function printinfo untuk memisahkan tadi printinfo terkait album tadi ke dalam kelas album juga. Selanjutnya, kita buat kelas artis. Kita buat konstruktor artis juga. Selanjutnya, kita buat printinfo-nya juga. Nah, dengan cara ini kita sudah memisahkan variabel album dan variabel artis ke dalam kelas yang terpisah. Selanjutnya, sebelum saya membuat kelas song.java yang lebih lengkap, saya akan menyelesaikan terlebih dahulu terkait dengan masalah primitive obsession. Yang sebelumnya memaksa genre dan detail level menggunakan angka, maka saya akan merubah pendekatannya menggunakan enumerasi. Dengan enumerasi, kita bisa membuatnya lebih jelas. Jadi, pilihannya itu langsung nama genre-nya atau nama detail levelnya. Kita akan langsung saja buat sebuah file baru bernama genre.java untuk menjadi tempat enumerasinya. Langsung saja kita masukkan public enum genre. Di sini, kita samakan saja isinya sesuai kebutuhan soal, yaitu ada undefined, pop, rock, hip hop, R&B, jazz, instrumentals, dan clowncore. Selanjutnya kita buat file detail level.java untuk menaruh enumerasi detail levelnya. Lalu kita buat enumerasinya biar lebih detail. Permintaan di soal adalah ada untuk song info only, song info, dan artis info, song info and album info, dan song artist and album info. Maka saya akan membuatnya menjadi basic atau cuma informasi spesifik untuk judul dan lain sebagainya. Lalu dengan artis untuk informasi song basic dengan artis, lalu with album untuk informasi basic dengan album, dan all untuk semua informasi yang ditampilkan. Selanjutnya, kita akan lanjut menyelesaikan kembali kelas song.java-nya. Pertama, kita pindahkan dulu seluruh atribut variabel yang ada di song.java. Kita buat kelas song. Terus kita isi dengan variabel lagu, private string, ID, music file URL. Selanjutnya untuk penyelesaian primitive obsession tadi yang digunakan oleh genre menggunakan tipe data primitivity integer, kita gunakan tipe data enumerasi yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara
kita menamakan private genre, kita panggil kelas genre yang kita buat untuk mendeteksi penggunaan enum. Terus kita sebut sebagai genre, lalu kita ketik aja genre.undefined untuk mengatur kondisi awalnya itu berada di tidak terdefinisi. Selanjutnya, karena kita sudah memisahkan album dan artis, untuk tetap menggunakan set album dan set artisnya tetap bisa berjalan untuk disimpan di satu function yang sama, kita bisa naruh di sini sebagai, kita bisa panggil kelasnya yaitu private album, dan private artis sebagai. Setelah itu sama seperti sebelumnya kita bikin konstruktor untuk song, kita copy paste aja. Terus kita ubah pendekatan set album yang tadinya harus berjalan semua di song, kita tinggal panggil saja kelas albumnya. Yaitu kita bisa public void set album, maka albumnya aja yang menjadi parameternya. Dengan ini, kita tinggal kasih this album sama dengan album untuk menyimpan fungsi albumnya. Terus sama dengan album, kita akan menyimpan set artisnya juga sama dengan cara ini. Jadinya, nantinya ketika kita menyimpan sebuah album dan artis ke sini, itu akan disimpan sebagai suatu objek album dan objek artis. Tidak disimpan sebagai datanya masing-masing satu-satu seperti informasi terkait nama album, URL, dan segala macamnya. Jadi lebih rapi menggunakan objek yang disimpan lewat kelas album dan kelas artis. Seperti itu. Selanjutnya, karena tadi kita genrenya juga sudah menggunakan enumerasi, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk melakukan set genre, yaitu kita bisa memanggil saja kelas set enumnya yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan switch statement sebelumnya, kita akan melakukan dengan metode extract method, yaitu kita memisahkan metode untuk mengeprint basic info, mengeprint untuk artis saja, dan mengeprint untuk album saja. Dengan cara kita akan membuat 3 function tambahan, yaitu private, karena ini akan digunakan hanya di dalam kelas ini, kita akan bikin private print basic info yang digunakan untuk melakukan print terhadap info basicnya, yaitu atau yang sebelumnya melakukan duplikasi code, yaitu song title, release year, sama genre. Kita langsung copy saja. Di sini, karena pendekatannya masih integer, kita ubah menjadi pendekatan yang sudah kita ubah, yaitu tidak sama dengan genre dot undefined. Selanjutnya, sama hal yang sama, kita akan membuat function terpisah untuk ngeprint artis info. Kita akan pengecekan seperti sebelumnya. Selama artis tidak sama dengan 0, kita harus mengecek dulu kan artisnya tidak sama dengan 0, karena kalau artisnya kosong, objek itu harus pakai 0. Maka kita akan panggil objek artisnya, maka kita panggil print infonya. Karena sebelumnya kita sudah buat function print info. Selanjutnya kita buat juga untuk ngeprint albumnya, itu print album info. Yang langsung saja kita bisa panggil album tidak sama dengan 0 dan album.printInfo.
Next, setelah kita buat 3 function terpisah untuk menyelesaikan switch statement-nya, sekaligus memperbaiki duplikat code, kita harus membuat satu function untuk pengecekan level yang harus mau di print-nya. Maka kita akan bikin sebuah function public void print master info. Karena ini akan jadi masternya, maka kita tinggal panggil saja print basic info-nya ke sini, jadinya untuk menghilangkan duplikasi yang sebelumnya terjadi. Terus kita panggil juga ketika detail levelnya itu, ketika dia tanya nih, detail levelnya mau berapa? Misalnya, dengan artis aja, atau with all, maka kita bisa taruh artis.printinfo. With operan. Oh iya, sorry. Lalu hal yang sama kita gunakan untuk memperbaiki juga detail levelnya untuk album. Maka ketika detail level with albumnya saja yang jalan atau artisnya saja yang jalan, maka akan seperti ini kodenya. Selanjutnya, kita masuk penjelasan refactoring. Jadi, selama melakukan refactoring, saya menggunakan beberapa metode refactor. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah data clumps, yang dimana ada sekumpulan variabel yang menyatu di dalam satu kelas, maka saya memisahkan variabel artis dan album menjadi kelas yang terpisah. Untuk kembali mematuhi salah satu prinsip solid yang disebut sebagai single responsibility principle. Sehingga song hanya bertanggung jawab terhadap musik, artis bertanggung jawab pada variabel artis, dan album bertanggung jawab pada variabel album. Seperti itu. Selanjutnya, saya juga menyelesaikan masalah dari masalah primitive obsession yang disebabkan oleh pemaksaan tipe data integer atau float atau tipe data primitif ke dalam satu variabel yang memiliki limit, seperti genre dan detail level, dengan cara pembuatan enumerasi yang disebut metode replace primitive with object atau replace type code with class. Jadinya, ketika user memasukkan genre atau detail level, mereka akan melakukannya secara spesifik dan sehingga kode menjadi aman dari kesalahan input. Selanjutnya, saya menyelesaikan masalah switch statement dengan cara melakukan decompose conditional, yaitu memecahkan rantai if-else yang panjang menjadi hanya beberapa if. Seperti di sini, yang tadinya harus if-else, 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 menjadi if saja. Jadinya, tidak bergantungan antara satu if dengan if yang lain. Selanjutnya, untuk menyelesaikan duplikat code, saya melakukan metode extract method, di mana saya membuat satu fungsi baru untuk melakukan print song title, release year, dan genre agar tidak terjadi duplikasi. Sehingga ketika print master info dipanggil, dia hanya akan memanggil print basic info sekali yang reference langsung ke function print basic info. Dan terakhir, saya menyederhanakan masalah comment dengan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan enumerasi, yaitu dengan self-documenting. Dengan enum ini, dengan jelas menyebutkan bahwa setiap pilihan itu jadi satu dengan arti dari pilihan tersebut. Jadi nggak pakai angka 1, 2, 3 untuk genre pop, rock, atau hip hop, tapi langsung saja kamu mencari pop, ya udah genre.pop,
tidak ditranslasi terlebih dahulu. Seperti itu. Menjadinya, kode yang sudah direfaktor menjadi lebih bersih dan lebih mudah dibaca oleh para developer. Oke, mungkin sekian video terkait tugas praktikum refactoring dari saya, Edson Septarianto 10323016. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.